Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun yang di luar negeri. Pada malam hari ini adalah weekend atau akhir dari perjalanan satu minggu, ya, satu minggu kerja, yakni 5 hari kerja ketika kita di trading gold maupun forex ini. Ada beberapa item yang nanti harus kita perhatikan ketika di akhir pekan, bagaimana membaca arah atau membaca peluang ketika mendekati atau jelang ganti candle di satu minggu sekali. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah dilihat di time frame W1, W1, weekly. Oke. Ketika pagi kita bisa perhatikan weekly. Apa yang terjadi di weekly di sana? Perhatikan di sana sekali lagi, weekly ini ketika kita analogikan, ketika kita eh, bandingkan dengan time frame yang rendah H1, maka weekly yang hari Jumat ini adalah menit-menit terakhir mau ganti candle. Karena perputaran satu minggu 5 hari, hari Jumat adalah hari yang terakhir mau ganti candle. Sehingga nanti hari Senin candle yang saat ini terbentuk, maka hari Senin akan berubah candle lagi, akan melompat lagi candlenya. Maka ini perlu untuk kita baca sebagai arah haluan kita, minimal ada mindset di sana, peluangnya mau kemana. Kalau saya lihat di pergerakan weekly mulai tadi pagi, ya, dari melihat candle yang terbentuk di candle terakhir di weekly ini kita bisa lihat di sana. Oke, perhatikan. Nah, di sini adalah candle weekly, candle minggu ini. Kemudian tadi malam sudah saya sampaikan ketika nanti di hari Jumat posisi candle ada penolakan kuat di atas, kemudian di bawah didominasi oleh candle berwarna merah atau candle bearish, maka peluang dan potensi akan cenderung turun atau cenderung sell di sana. Bagaimana kita bisa mengenalinya? Perhatikan ketika di awal minggu hari Senin ini pergerakan kuat ke atas. Jadi kalau kita membaca dari price actionnya, candlestick yang terbentuk di awal itu sudah naik duluan, Senin naik duluan. Artinya apa? Artinya memang ada koreksi turun, tetapi ditutup seller yang mendominasi. Kemudian berikutnya makin ke atas lagi, makin ke atas lagi, ketika berada di titik puncaknya ditolak oleh seller. Ditolak oleh seller. Sehingga apa? Sehingga kita lihat penolakannya sejauh mana. Kalau hari Jumat penolakan baru separuh, maka bisa 50-50, artinya bisa naik turun berpeluang di sana. Tetapi ketika penolakannya luar biasa, kuat sekali di sana, bahkan sampai melebihi titik pembukaan, dan ini sudah hari Jumat, malam lagi, maka peluang berikutnya dia akan banyak turunnya atau banyak didominasi oleh seller. Walaupun ada tetap penolakan ke atas. Minggu yang lalu karena ditutup dengan posisi warna hijau. Artinya minggu lalu didominasi oleh buyer. Kenapa minggu ini tidak ikut naik? Jangan lupa teman-teman di atas itu ada ekor ke atas. Artinya apa? Di awal-awal minggu atau di awal hari ketika sudah ganti candle mingguan, ini sudah naik duluan. Sehingga kalau kita membaca chart patternnya, ini turun kemudian hijau, kemudian nanti kalau ini ditutup dengan hijau lagi, maka minggu berikutnya dia berpeluang untuk didominasi oleh hijau lagi. Artinya bullish akan mendominasi lagi. Sebaliknya, ketika minggu ini nanti didominasi oleh merah, maka simpen baik-baik ya rencana kita untuk entry buy, karena memang banyak tidak ada penguatan lagi di sana. Ini sudah ada satu wujud tetapi tidak ada konfirmatornya. Ya, yang merah ini tidak ada rejeksi yang berarti. Rejeksi yang berarti itu contohnya seperti ini. Ini ada rejeksi. Ini adalah rejeksi yang
kuat, artinya di sini ada buyer. Seandainya di candle selanjutnya ini muncul atau sudah wujud dalam bentuk candle warna hijau, maka di candle selanjutnya kita bisa entry buy di sana. Artinya apa? Artinya peluang untuk nanti kita taking profit bisa di sana. Ya, tentu karena ini W1, 1 minggu ganti candle, maka ini adalah trading jangka panjang. Kalau kita gunakan seperti ini modal pas-pasan tidak akan bertahan lama. Ini intinya kita melihat secara global dulu. Oh, artinya selama 1 minggu kemarin penolakan seller kuat sekali. Oke, fokus kita adalah sell, sehingga ketika nanti kita mau entry, ya cari peluang atau trigger yang di sana menunjukkan seller. Itu yang 1 minggu karena W1. Kemudian D1-nya kita lihat. Nah, D1-nya ternyata memang sudah ada konfirmator di sana. Ketika ada bullish yang kuat di sana, kemudian ada penolakan atau ada seller yang muncul langsung wujud di sana, kemudian dikonfirmasi berikutnya, maka sesuai dengan price action dengan syarat yang kita sudah sampaikan itu, kalau sudah 2 juga lebih dari cukup sebenarnya, tetapi demi keamanan, demi kehati-hatian boleh menggunakan 3 trigger ya. Kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa dengan 2 alasan cukup, tidak masalah. Artinya ketika sudah ada merah wujud, kemudian konfirmator merah lagi di sini, boleh entry sell, boleh di sini. Ya karena ini harian, ya targetnya juga harian. Artinya ada peluang di sana untuk lanjut. Ini di D1 daily, sama kita membacanya pun sama. Di situ ketika ini puncak ke atas, di sana ada area resisten. Maka ketika menyentuh area resisten, walaupun ini berjajar semuanya warna hijau, maka yang kita lakukan tetap hati-hati di sana. Ya, takutnya nanti tidak breakout, karena ini tidak breakout, ada penolakan walaupun kecil. Di situ area resisten. Artinya area resisten ini ada area untuk hati-hati kita. Jangan masuk, jangan entry ketika persis berada di area resisten maupun support. Lebih baik menunggu breakout atau sekalian reversalnya. Jadi kalau ini reversal merah, ini belum tentu kita langsung ikuti merah, baru satu sinyal, baru satu petunjuk. Ya, kita sebenarnya butuh 2 petunjuk lagi. Tetapi sekali lagi teman-teman, kalau sudah terbiasa dan menguji dengan dua trigger itu, sudah mencoba berulang kali dan ternyata enak dan nyaman, silakan lakukan. Misalkan sudah muncul merah, kemudian ada trigger merah lagi, kita entry merah di sana, entry sell artinya. Nah, di candle selanjutnya kita entry sell di sana. Karena ini daily, berarti tentu take profitnya juga lebih banyak. Kemudian jangka waktu yang kita gunakan bukan 1 hari, tidak bisa, karena ini menggunakan time frame tinggi. Yang kita bisa gunakan untuk jangka pendek itu setidaknya di H4 ke bawah. Di H4 pun kita akan muncul di sana, akan tampak mungkin petunjuk-petunjuk yang bisa kita dapatkan di sana. Contoh di H4. Ya, di H4 misalkan ada petunjuk apa di sana. Nah, di H4 ini kalau kita melihat ya pergerakan demi pergerakan, kemudian terbentuk chart pattern seperti ini. Kemudian ketika ini 2 kali sudah tidak bisa breakout, ya pertama di sini, ini pertama, kedua di sini, yang ketiga nanti di sini. Nah, ini kalau misalkan nanti ini ditutup warna hijau dan hijau lagi, maka di situ peluang nanti akan naik kuat di sana. Nah, ini adalah area support, sehingga ketika nanti di area support ini terpental atau istilahnya rebound, memantul, maka kita tinggal tunggu konfirmatornya. Ya, 1 warna hijau muncul, tunggu 1 warna hijau lagi, candle selanjutnya kita bisa entry buy di sana. Tentu yang difikirkan ketika entry bukan profit dulu, jangan profit dulu yang difikirkan, tetapi bagaimana nanti ketika market berbalik, itu yang paling penting. Maka kita bisa antisipasi dengan menaruh stop loss di bawahnya resisten, di bawahnya support ya maksud saya.
taruh di bawahnya sini. Ini stop loss-nya atau batas toleransi kerugian kita 1817.32. Tidak harus ditaruh angkanya. Kalaupun misalkan teman-teman tidak terbiasa, teman-teman masih takut di sana, bisa ditaruh angka stop loss-nya. Ya, tetapi ketika mampu mengawal dan sudah terbiasa juga, maka bisa dimonitor saja. Artinya punya batasan-batasan untuk toleransi kerugian. Bukan dibiarkan terus dan terus menerus rugi. Trading kalau kita tanpa batasan, tanpa mengontrol di sana, maka yang terjadi selalu margin call. Termasuk profit. Ya, profit pun tidak bisa kita biarkan terus menerus. Karena tidak seorang pun tahu sampai di mana nanti potensi naik dan turunnya. Di materi kemarin sudah kita sampaikan mindset trading itu jangan jadi seorang peramal, tapi jadilah seorang trader yang betul-betul mampu mengikuti dinamika perkembangan market yang ada. Sehingga ketika satu muncul lagi nanti akan dipastikan banyak naiknya. Bukan pasti mutlak, tetapi probabilitasnya akan lebih tinggi nanti naiknya. Ini kalau di H4. Ada peluang, selalu ada peluang. Sehingga yang kita baca bukan hanya candle 1, candle 2, ini 1, 2 merah. Ya boleh saja, tetapi dilihat di situ di area mana, area support, area resisten. Perhatikan, karena kita selalu fokus pada candlestick candlestick yang bergerak. Kita lupa di sebelah kiri itu ada namanya support dan resisten. Ada price action yang terbentuk di sana. Ya, itu yang membuat kita kurang hati-hati nanti. Sehingga ketika masuk buy, ternyata turun. Gimana ini caranya? Ketika katanya tadi naik kok turun? Ya karena mindsetnya belum ketemu, rabaannya belum ketemu di sana. Maka yang terjadi ketika buy turun sebentar saja sudah kalang kabut. Padahal sudah ada batasan yang namanya batas toleransi kerugian atau risk management. Sehingga sebenarnya kalau sudah ada risk management itu kan aman sudah. Tidak mungkin dia bablas sampai menghabisi modal kita. Toh lagian kalau misalkan dibatasi sampai di sini titik kita entry misalnya cuma 1600 sekian, 1600 sekian. Ya, sekali lagi tentu ini berhubungan dengan risk management dan lot management yang kemarin kita sampaikan. Nah, kalau jenengan pakai pertahanan yang amburadul, pakai lot yang kacau, saya pastikan tidak akan bertahan. Saya tidak pernah mengajari ketahanan di bawah 2000, apalagi 1000 sangat berbahaya. Di bawah 5000 saja, yang 5000 saja itu perlu latihan dan perlu pengalaman panjang. Apalagi ketahanan kecil. Oke, ini adalah untuk membaca di H4. Di H1 sekarang kita lihat. H1 bagaimana cara membaca. Dengan cara yang sama, peluang selalu ada juga di H1. Perhatikan. Ya, sekali lagi kita jangan selalu fokus di candle yang tebal, yang besar. Biasakan untuk membuka akses atau membuka informasi yang seluas-luasnya, termasuk dengan zoom in, zoom out, time frame besar, time frame kecil selalu dibuka di sana. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih lengkap di sana. Semakin kita banyak membaca dari time frame, maka akan semakin kita dapatkan banyak petunjuk di sana. Contoh kalau kita menggunakan time frame H1, kelihatan misalkan seperti ini, ada pola yang terbentuk di sana. Artinya di area di sini selalu memantul. Di area di sini selalu memantul, perhatikan. Di area sini selalu memantul. Oke. Kita perbesar. Ada 1 2 3 memantul. Apa artinya? Artinya di area itu adalah support yang kuat di sana. Ini support kuat di sana. Kemudian ditunjukkan atau dikuatkan dengan rejeksi yang kuat sekali di sana. Ini mengindikasikan bahwa di area itu berpotensi untuk reversal. Ya, kalau kita terbiasa dengan kerja seperti ini, tidak perlu dua alasan yang harus muncul sebagai trigger pun tidak masalah. Yang kita lihat adalah keseluruhan atau secara integral, secara tersambung dari sebelumnya. Kita lihat tadi yang sebelah sini, yang sebelah kiri di sini penolakan, ini penolakan, artinya ketika di area ini kembali ke atas, ketika di area ini kembali ke atas, ketika di area ini kembali lagi.
ditolak yang luar biasa, ekor panjang sekali, ini mengindikasikan, menunjukkan di situ berpeluang untuk reversal. Sehingga ketika tanpa menunggu ini selesai pun, ketika ini sudah ditolak dari turun tadi, tidak mampu di sana, kemudian ditolak naik ke atas, sudah mulai tebel, kita bisa entry di awal sebenarnya. Kita bisa entry di sana. Tentu setelah entry, sekali lagi, yang kita pikirkan bukan profit dan profitnya. Nah, yang kita pikirkan ketika sudah entry adalah di mana letak toleransi kita untuk market yang berbalik. Di sebelah bawah ini ada support, kita bisa taruh di support atau di bawahnya. Lebih baik di bawah, agak diturunkan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan, untuk memberikan ruang untuk dia bergerak naik turun di dalam batas toleransi kita, sehingga tidak tersentuh stop loss yang kita taruh di sana. Karena yang kita butuhkan, yang kita fokuskan tentu profitnya, bukan stop lossnya. Maka stop loss ini adalah bagian dari pengamanan terakhirnya ibaratnya. Dalam kondisi buruk, turun misalkan, ya itulah nanti rugi maksimum kita. Oke, ini adalah bagian dari bentuk-bentuk atau pola yang terbentuk di dalam candlestick itu. Ketika kita buka, maka kita harus segera meraba. Ini bagian dari apa? Ini model bentuk apa? Kemudian price actionnya bagaimana? Segera kita raba. Targetnya bagaimana? Sudah kita sampaikan berulang kali. Kalau di XAU time frame H1 ambil target standar 100 pip mudah sekali. Kalau di M30 ya 70 sampai 90 atau di bawahnya 100. Kalau di M15 lebih turun lagi 50 sampai 70. Kenapa kalau time frame kecil kok lebih rendah? Karena jaraknya tidak terlalu panjang. Di H1 ini ibaratnya tengah-tengahnya. Saya lebih cenderung di H1 dengan tetap kita bisa bandingkan, kita bisa sesekali membuka di time frame yang lebih rendah untuk memberikan monitoring di sana. Nah, di sana kan kelihatan juga. Oke, perhatikan ketika ini mau naik pun kelihatan, di M15 pun akan kelihatan di sana. Ya, seperti saya sampaikan, ketika sudah mulai ada trigger, sudah mulai ada petunjuk di sana buyer, ini adalah sinyal buyer, penolakan buy. Kemudian wujudnya di candle sesudahnya ini wujudnya, wujud dari buy yang ada di ekor ini. Berikutnya, nah ini saya tadi coba, kalau tadi saya masuk, nah ini kan tadi saya kasih tanda di situ, begitu masuk dapatnya langsung 100 kepegang sudah, ini 230-an. Artinya dalam hitungan detik pun bisa profit kalau kita betul-betul jeli dan bisa memahami di sana. Ya, perhatikan pergerakan demi pergerakan, price action yang terbentuk. Selain itu juga jangan melihat yang kecil begini. Selalu buka lebar-lebar pandangan kita sehingga ketemu, misalkan kita melihat dari atas pohon, oh di situ ada bergerak-gerak, ada binatang atau apa, belum jelas. Nah, lebih jelasnya lagi kita dekatkan, kita dekati, kita zoom istilahnya. Apakah di situ binatang atau mungkin manusia dan sebagainya. Oke, ini adalah untuk membaca pergerakan, membaca peluang dari price action dan support resistennya. Nah, sekarang ingin saya simpulkan dari materi yang kita sudah sampaikan dari mulai hari Senin kemarin. Saya akan buat satu kesimpulan kecil. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengambil benang merahnya, bukan benang kusutnya ya, benang merahnya, sehingga ketemu untuk kita nanti lakukan percobaan, untuk kita lakukan uji di sana. Jangan terlalu percaya 100% sebelum kita melakukan konfirmasi sendiri. Artinya konfirmasi kita berarti latihan. Ya, latihan di akun demo boleh, akun send boleh. Artinya cobalah explore sebanyak-banyaknya. Sehingga kita menemukan nanti berbagai macam pengalaman, berbagai macam model market. Maka dengan kita banyak mengalami, banyak kita mencoba seperti itu, setidaknya ada referensi yang nanti kita bisa keluarkan ketika nanti kita ketemu dengan market-market yang seperti itu. Ketika salah jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Karena bertanya itu bagian dari penyempurnaan analisis kita. Tanpa kita bertanya nanti
ketika besok lagi keluar dan salah akan selalu diulang-ulang begitu seterusnya. Baik, saya akan buat kesimpulan kecil. Yang kita sudah sampaikan dari mindset trading yang kemarin sudah kita sampaikan dari awal sampai di materi teknikalnya, maka saya akan berikan simpulan sementara. Artinya simpulan sementara ini untuk yang mungkin baru membuka atau bahkan sering membuka tetapi tidak ketemu. Kenapa bersifat sementara? Ya, karena ilmu itu selalu berkembang, karena pergerakan itu selalu dinamis, sehingga kita nanti tetap menyesuaikan bagaimana dinamika di sana. Sekali lagi saya sampaikan, trading tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Kemarin sudah saya sampaikan, buat yang simple ya, karena yang simple itu powerful, punya berkekuatan yang luar biasa. Kesimpulan yang pertama yang kita lakukan adalah disiplin saja. Kemarin sudah kita sampaikan mindset macam-macam, intinya disiplin. Disiplin profit, kemudian disiplin dengan aturan kita. Termasuk disiplin dalam memahami dan menggunakan lot dan sebagainya. Kalau misalkan target profit kita sehari $500, maka di kisaran ini keluar sudah. Artinya keluar, jangan entry dengan real account lagi. Ini artinya bukan harus fix angka 500, mungkin 450, 400, 600, dan ini sudah berat. Artinya berat itu melihat market betul-betul susah menemukan peluangnya di sana. Maka belajarlah untuk disiplin.